cyber security tapi lebih ke operationnya, lebih ke operasionalnya. Itu ada namanya SOC, Security Operational Center, SOC. Nah, sesuai dengan namanya, si SOC itu lebih ke pusat kontrol atau kontrol terpusat untuk kejadian-kejadian yang berkaitan dengan security. Kayak gitu, disebutnya SOC, Security Operational Center, sesuai dengan namanya ya. Nah, biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang levelnya udah global atau perusahaan-perusahaan global yang tersebar global, itu dia pakai model namanya follow the sun. Jadi full time, tidak ada jedanya, 24 salam satu hari, 24 jam satu hari, 7 hari dalam satu minggu, 365 hari dalam satu tahun. Jadi benar-benar full time. Nah, itu dimaksudkan biar kalau ada ancaman security, ada notifikasi yang masuk, itu langsung bisa direspon dengan cepat. Jadi mereka pakai 24/7. Nah, untuk teknologinya itu kalau di SOC yang paling, bukan paling, yang mandatori dipakai, itu toolsnya namanya SIEM, atau kalau kepanjangannya Security Informasi dan Event Management. Lebih ke apa, dia ngelog semua event di situ. Jadi dia akan ngambil beberapa log dari luar, ngumpulin log-log dari beberapa tools, disatuin nama dia. Nanti sama dia itu ada proses identifikasi, terus ada proses monitoringnya, terus ada proses untuk respon dari apa yang terjadi. Itu namanya security security information dan event management, namanya toolsnya namanya SIM. Nah, si SOC juga itu tidak bisa lepas dari namanya proses. Jadi didukung sama proses yang benar, dimana proses itu harus terdokumentasi dengan baik, didefinisikan dengan baik, karena dengan proses itu nanti proses identifikasi, proses tindakannya akan lebih tepat. Karena di security tahu sendiri, kalau seandainya ada satu insiden, nanggepinya salah atau tindakannya salah, itu dampaknya juga akan lebih berbeda, dampaknya akan salah juga, bahkan akan dapat memperpanjang waktu. Di SOC itu ada 3 pilar, ada people atau manusianya, ada proses, sama ada teknologinya. Kalau teknologinya tadi yang dipakai teknologinya itu namanya SIM. Prosesnya itu tentang prosedur-prosedur di situnya. Jadi orang akan menjalankan kerjaan sesuai dengan prosedurnya. Gitu. Jadi kalau kita bayangkan kayak apa ya? Kayak satpam gitu. Nah, itu dia akan berjalan sesuai dengan prosedurnya. Itu jadi tidak bisa berjalan sendiri tanpa aturan. Nah, aturan mainnya itu ada namanya prosedurnya, yang pasti tidak akan lepas dari manusianya juga, dari humannya, kayak itu. Nah, si manusianya ini ada namanya manager, SOC manager, dimana si SOC manager itu harus memastikan efisiensi dan efektivitas si operasionalnya. Si manajer juga itu harus orang-orang atau berisi orang-orang yang paham, benar-benar paham di bidang security, karena dia harus mempertimbangkan sisi budgetnya, dia akan mempertimbangkan sisi manusianya atau personalnya, dia akan mempertimbangkan sisi alatnya, dia akan melakukan improvement, dan dia juga harus mampu mendukung teman-temannya atau timnya itu untuk lebih maju, untuk lebih semangat, untuk lebih proaktif. Nah, dia akan ngebawa itu. Dan dari sisi timnya juga, dia juga harus orang-orang yang memang kompeten di bidang security. Nah, kalau kita ngobrol tentang SOC itu tidak bisa langsung kita bikin langsung jadi, itu nggak bisa. SOC butuh proses, yang itu prosesnya bisa lama, bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Jadi untuk mendukung itu, makanya setiap setiap log event yang memang menyangkut dalam security atau memang itu sebuah ancaman, itu harus direcord, dibikin logbook atau laporan, habis itu dianalisa. Dan itu yang harus dilakukan berulang-ulang. Jadi benar-benar kita harus dimatengin gitu. Yang berikutnya untuk mendukung proses analisa tadi, itu dibutuhin metrik. Metrik digunakan untuk kita mempelajari historical atau sejarah yang terjadi, atau sejarah ancaman yang terjadi yang ada di perusahaan kita dari sisi security-nya. Kalau kata namanya Peter Drucker itu, if you can't measure it, you can't manage it. Jadi kalau kita tidak bisa menilai itu, kalau kita nggak bisa mengukur itu, makanya kita nggak bisa kontrol.
Jadi harus ada patokan ukurannya. Di SOC juga gitu, jadi harus ada ukurannya, ukuran-ukuran itu yang dikumpulkan, dan akhirnya SOC baru bisa dibilang oh SOC-nya udah mature, udah bisa berjalan dengan baik. Tapi kembali lagi itu waktunya cukup lama. Dari tadi kita bilang lagi tadi ada namanya model follow the sun ya. Model follow the sun itu full time 24/7 365 hari. Tapi ada beberapa perusahaan yang memang nggak pakai model itu. Jadi beberapa perusahaan yang pakai bukan full time, karena memang sisi operasional dari perusahaan itu mungkin 8 kali 5, jadi 8 jam dalam sehari, dan dia hanya beroperasional selama 5 hari atau Senin sampai Jumat. Terus SOC-nya gimana? Apakah bisa ngikutin itu? Bisa sebenarnya. Bisa, memang ada beberapa insiden yang tidak bisa kita respon di luar jam kerja ya. Jadi kalau di luar jam kerja terjadi sesuatu ya, itu nggak bisa kita respon. Tapi itu akan direspon pada saat nanti timnya itu mungkin udah mulai kerja lagi, udah mulai berjaga lagi. Bisa dari beberapa notifikasi, bisa beberapa email, atau mungkin kalau pakai notifikasi, jadi pas di luar jam kerja dia akan kirim notifikasi kalau memang insidennya itu memang penting ya, memang urgent gitu, levelnya high banget. Nah itu bisa pakai notifikasi. Karena gini, pertimbangannya gini, kalau memang SOC itu harus banget 24/7 dan 365 hari, atau yang tadi dibilang follow the sun, itu akan berdampak pada resource yang dipakai juga, berdasar pada resource, dan akhirnya akan berdampak pada budget kan. Jadi untuk mengurangi itu alangkah baiknya, karena ini berdasarkan event, gunakan SOC sesuai dengan kebutuhan atau operasional perusahaannya. Contohnya kayak 8 kali 5 atau 12 kali 5, 8 jam 5 hari, atau 12 jam 5 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, plus on call staff. Jadi kalau memang ada insiden yang warningnya tinggi, nah itu bisa ditelepon. Atau pakai yang 8 kali 7, 8 jam selama 7 hari, jadi 1 minggu full, tapi dalam 1 harinya 8 jam. Atau pakai 12 jam dalam 1 minggu, itu juga bisa, tapi plus on call tadi. Dan pastikan bahwa monitoringnya aman, notifikasinya juga terdelivery dengan baik. Nah itu jadi pendukung untuk membuat si SOC ini lebih efektif nantinya. Jadi kalau pas ada insiden itu bisa langsung direspon. Secara operasionalnya, yang pasti untuk proses berjalannya itu prosedurnya itu harus benar-benar terdefine dengan baik, harus benar-benar clear tuh delegasinya, harus benar-benar clear aturannya. Aturan itu bisa aja diperbaharui untuk pengembangan, tapi untuk aturan yang ada itu harus benar-benar clear, karena itu akan mendukung si teman-teman di security ini untuk bekerja. Jadi dia punya dasarnya untuk dasar pekerjaannya. Yang kedua, untuk kalau ada insiden mereka bisa lebih cepat karena memang udah ada alurnya kayak itu. Nah ini ada beberapa yang coba saya bikin ya. Kalau secara operasional itu ada beberapa bagian. Ada manager, terus ada level 1, level 2 analis, terus ada support spesialis atau L3, terus ada security tool engineer. Saya coba dari bawah dulu. Security tool engineer dulu. Security tool engineer itu dia yang bagian konfigurasi, si toolsnya itu. Jadi dia akan naruh konfigurasi sesuai prosedurnya, dia akan menambah kalau memang harus ditambah kayak gitu. Nah kalau memang dia butuh nambahin beberapa modul, dia yang bagian nambahin beberapa modul, tapi dia tidak masuk dalam proses identifikasi tadi. Jadi dia lebih ke konfigurasi masuknya kalau yang seperti itu engineer. Nah yang pertama itu ya, tadi yang pertama saya ambil dari pojok bawah dulu biar nanti ada bedanya. Yang pertama itu ada manager. Manager itu dia yang bagian memanage resource, budget, dan personalnya. Dia yang mengkontrol tuh si duitnya habis berapa,
resource-nya cukup apa enggak, terus timnya gimana, butuh nambah apa enggak, kayak gitu. Nah itu kewenangan di sisi manajer. Nah yang berikutnya itu mengidentifikasi kebutuhan sama prosedur. Jadi bikin aturannya, kebutuhan proses dan prosedur, hukum-hukumnya, cara mainnya itu dari si manajer. Manajer nanti yang bikin cara mainnya di SOC. Tetap disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan operasional perusahaan. Jadi jangan overkill atau jangan terlalu rendah, terlalu low salah, terlalu tinggi merepotkan. Jadi benar-benar cari yang fit, itu yang benar-benar pas untuk perusahaan dari segi operasionalnya, dari segi kebutuhannya, dan dari segi tingkat keamanannya. Jadi mau diamankan segimana aman tuh perusahaan. Nah itu nanti si manajer ini yang bagian mengidentifikasi dan membuat si aturannya itu. Berikutnya dia memastikan operasional itu berjalan dengan baik. Jadi si operasionalnya itu dikontrol sama manajer dan pastinya berkelanjutan dan pastinya juga improvement. Itu tugasnya si manajer. Karena dia memang sebagai core-nya ya, bukan apa sih? Pembuat pengendali ya, bukan pengendali air ya. Itu avatar. Pengendali udara itu enggak, tapi dia lebih ke pengendali dari segi si tim di SOC-nya itu. Ada level 1 sama level 2. Level 1 analis sama level 2 analis. Kalau level 1 kalau coba kita rangkum, itu level 1 tuh gini. Level 1 tuh dia bakal memonitoring kalau ada notifikasi. Ada notifikasi masuk. Terus habis itu dia coba baca notifikasi gitu tentang apa. Yang berikutnya dia akan mencoba mengkategorikan apakah inilah high, low atau medium dan sebagainya. Habis itu dia akan mengkategorikan ini serangannya di mana. Dan habis itu dia bakal bikin tiket untuk dianalisa ke level 2. Nah, itu kerjaannya si level 1. Analis level 1. Nah, untuk analis level 2 itu setelah dia mendapatkan laporan dari si level 1, habis itu dia mencoba untuk menyelesaikan dari sisi teknisnya. Dia akan mencoba cari tahu dan mencoba untuk di solving. Nah tapi jika waktunya kok kira-kira nggak nyampe, itu kan ada beberapa keterbatasan ya, ada keterbatasan waktu sama keterbatasan teknis. Kalau keterbatasan teknis, kalau dia memang repot ya itu dieskalasi. Nah kalau yang kedua itu kalau keterbatasan waktu, dia bisa tapi downtime-nya bakal lama nih gitu, atau dia butuh nyari dulu. Nah itu nanti dia coba untuk eskalasi, bikin tiket untuk eskalasi ke level 3. Nah si level 3 itu isinya orang-orang yang memang udah profesional di security ini. Jadi dia memang udah bener-bener berpengalaman, udah deep lah pengalamannya di security ini. Nah dia yang bagian nerusin dari si level 2, beresnya level 2 ini. Dia mencoba untuk ngebantu atau menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan atau tiket yang nggak solve di level 2. Dan kalau memang dia sendiri kok tetap nggak solve juga, ternyata dia keteter juga karena mungkin ada beberapa kendala juga. Nah dia yang bakal eskalasi ke eksternal atau support security yang dari eksternal. Jadi kalau dirangkum di SOC itu secara operating model, ini as sampel ya, jadi ini hanya contoh aja. Ada manajer itu yang kontrol kayak budget, personal, dan resource, dan juga untuk improvement sama bikin aturan itu si manajer. Level 1 itu untuk ngumpulin atau monitoring notifikasi, habis itu bikin klarifikasinya, bikin klasifikasinya apakah ini low, medium atau high. Habis itu dia akan bikin ancaman itu masuk dari mana, apakah dari aplikasi apa dari network dan sebagainya. Habis itu dia bikin tiket tuh ke level 2. Nah si level 2 nanti bakal ngelakuin eksekusi. Dan kalau level 2 nggak mampu secara teknis atau nggak mampu secara waktu, dia akan level 3. Level 3 nggak mampu juga, baru dia akan ke eksternal. Jadi nanti akan berurutan. Nah kalau secara alurnya seperti ini secara workflow-nya. Jadi tadi yang kita coba bikin tadi kayak alert pertama itu masuk, dia akan masuk di inisial di level 1. Di si level 1 ini mencoba untuk menginisialkan, habis itu diinvestigasi sama level 2, habis itu
level 2 akan masuk ke level 3 dan akhirnya diteruskan ke eksternal. Kalau di gambar yang di sebelah kanan itu mungkin gambarnya agak lebih luas ya, jadi hampir sama sebenarnya kayak alert masuk ke level 1 analisis. Nah level 1 analisis dia akan mengkategorikan severity-nya apa, apakah ini low, medium, atau high. Kalau low biasanya nggak terlalu ditanggepin ya, tapi akan dicatat, bukan tidak ditanggap tapi akan dicatat sebagai action. Nah berikutnya ada insiden type. Itu insidennya itu seperti apa, apakah dia ancaman dari sisi network, sisi aplikasi, ancaman dari sisi data seandainya pencurian gitu, atau dia yang remote kayak itu, atau bahkan dari email gitu. Jadi dia akan mencoba untuk ngumpulin nih, ada ancaman nih, alert dari SIM, ada alert nih, ternyata levelnya katanya medium, level medium, dia masuk dari aplikasi nih, aplikasi ada yang ngehack gitu seandainya. Habis itu dia eskalasi, bro ini ke level 2 ya, eskalasi ke level 2, bro ini ada ancaman nih dari website ini, severity-nya ini, coba dicek dong gitu. Nah si level 2 dia ngelakuin pekerjaannya untuk mencoba solving. Nah ternyata si level 2, wah ini repot bro, ini rumit bro gitu, kayaknya gua nggak bisa gitu, downtime-nya juga bakal lama. Nah dan nanti naikin ke level 3. Nah level 3 untuk nyoba lagi, dia akan coba untuk solving dengan cepat, dan kalau emang nggak bisa ya udah kita coba naikin ke eksternal kayak gitu. Nah untuk bagian maintenance dan optimize, kalau seandainya dia nerima polis baru atau aturan baru ya, prosedur baru, nah dia bakal nambahin tuh prosedur-prosedur yang baru. Kalau seandainya gini, dalam satu kasus udah dicoba nih, ternyata prosedurnya memang nggak ada, prosedurnya belum ada, nah nanti si prosedur ini bakal dimasukin oleh tim maintenance dan optimize yang bakal mengkonfigurasi di sisi toolsnya, di sisi security information and event managementnya atau di SIM-nya tuh. Nah untuk day-to-day nya di luar yang tadi ya, di luar proses tadi yang kayak alert L1, L2, L3 dan eksternal, ada day-to-day operasionalnya. Ini gambaran garis besarnya aja day-to-day nya. Yang pasti itu cek mailbox karena notifikasi rata-rata masuk di situ, atau di mandatorinya kan di situ. Kalau memang ada nanti ada tool notifikasi yang lain, select seandainya atau apapun itu nanti bisa ditambahkan. Untuk day-to-day si SOC tim ini, yang pertama itu cek individual mailbox. Jadi mailbox pribadi itu harus rutin dicek setiap hari, baik yang pribadi atau yang di share juga, atau yang secara grup ya, bisa secara grup atau yang pribadi itu dicek setiap hari. Yang berikutnya untuk ngecek tiket-tiket yang berjalan, tiket dikirim ke siapa, terus eskalasinya gimana, udah sampai mana, udah solve apa belum, dan sebagainya, actionnya apa, ini itu juga harus dicek untuk day to day nya. Nah yang mandatorinya adalah ngeliatin dashboard SIM-nya, karena notifikasi sama metriknya kan ada di situ ya. Karena pusat kontrolnya, toolsnya ada di situ untuk teknologinya kan. Jadi SIM dashboard ini harus benar-benar dipantau selama jam operasional tadi. Nah nanti tergantung jam operasionalnya mau pakai yang mana, atau mau full day atau apa gitu. Nah security ini juga kita butuh improvement sebenarnya, kita butuh nyari di beberapa website lain. Karena gini, seperti yang dibilang tadi kan, untuk bikin SOC ini tidak sekali jadi, tidak sekali dikonfig langsung itu benar kan, enggak. Jadi pasti akan ada perkembangan baru dari ancaman-ancaman security. Nah kita butuh identifikasi tuh, kita butuh cari tahu tuh ancaman apa sih yang baru, ancaman apa sih yang terjadi kayak itu. Nah itu butuh dipelajari. Nah nanti akan ditambahkan sebagai logic prosedur, nanti ditambahkan di sana. Yang pasti yang berikutnya adalah laporan per hari sama laporan action. Nah itu nanti digunakan untuk proses analisa nanti kedepannya bakal gimana, atau kemarin apa, terus semoga aja besok nggak terjadi lagi. Nah itu nanti dijadiin report. Itu proses analisanya nanti. Nah untuk proses SOC kayaknya garis besarnya itu dulu, karena memang masih benar-benar high level ya, masih sangat-sangat general gitu. Nah nanti kita coba untuk masuk ke log management sama untuk event monitoring, tapi next lah. Thank you.